secara dinamis mengikuti arus perkembangan zaman. Proses mengubah dan modifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Dalam kajian ini dipahami bahwa kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Karisma. B. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan kurikulum. Di situ ada 3 faktor. Yang pertama itu perguruan tinggi, yang dimana kurikulum itu minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang kedua itu ada masyarakat, yang dimana sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Yang ketiga ada sistem nilai. Sistem nilai itu dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai dan politis. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis prinsip dasar dan sumber-sumber pengembangan kurikulum. Jadi, jenisnya itu ada 2. Yang pertama itu kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan itu adalah kebenaran yang terbukti lewat eksperimen atau uji coba, dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Dan yang kedua itu ada kebenaran. Bagian kebenaran ini dimaksudkan kebenaran berdasarkan data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Nah, pengembangan kurikulum ini ada sumber-sumbernya, yaitu ada data dari data empiris, data eksperimen, dan cerita atau legenda yang dikembangkan masyarakat. Dia juga sebentar ya. Lanjutnya lagi ini ke depan. Nah, selanjutnya itu pengembangan kurikulum. Prinsipnya tuh ada 3 tipe. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu ada 1 anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, dan yang kedua anggapan kebenaran parsial, dan yang ketiga anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Karisma. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Prinsipnya itu yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua itu ada prinsip khusus. Jadi di prinsip umum itu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip utuh. Nah, yang kedua itu ada prinsip khusus. Prinsip khusus itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga itu ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Prinsip berkenaan dengan penilaian. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Jadi langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu rumusan tujuan. Menentukan isi-isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Dan terakhir, merumuskan evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum. G. Strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan atau identity your needs. Yang kedua, melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi dan menilai bahan ajar baru yang telah diperoleh. Yang ketiga itu ada analisis bahan atau analysis the material. Ada penilaian bahan kurikulum, pembuatan keputusan alokasi bahan. Ada yang mau tanya tapi sabar. Sabar ya, sabar. Karena kalian masih mempunyai yel-yel yang harus kita lakukan. Bisa? Boleh? Mana nggak semangat? Boleh. Yel-yel itu seperti ini. Kalian lihat dulu ya. Enggak, ini kita ada. Nanya-nanya boleh, tapi
Dan yang kedua itu adalah guru merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara guru dengan murid, sesama murid, serta antara murid dengan materi. Dan yang ketiga itu adalah pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan murid dalam belajar dari pencapaian sebelumnya. Nah, misalnya tuh melalui dialog dengan murid, sesi diskusi, tanya jawab, atau metode lainnya yang sesuai. Baik, bagaimana dengan saudara Lia? Bisa diterima? Bisa. Enggak lah, nanti terakhir ya. Saudara Ira akan dijawab oleh saudara Tasya. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ira Saunia Srega. Pertanyaan dari Ira, mengapa dalam mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Jadi, karena dalam mengembangkan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan juga prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Nah, jadi itu dimaksudkan agar pengembangan kurikulum itu yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Apakah bisa diterima jawabannya, saudara Ira? Baik. Terakhir di sesi 1 itu ada saudara Suci yang bagaimana dia menanyakan bagaimana jika salah satu prinsip pengembangan kurikulum tidak terpenuhi. Nah, apabila prinsip pengembangan kurikulum tidak terpenuhi, maka potensi yang dimiliki anak tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tujuan kehidupannya. Selain itu, kurikulum tidak memiliki acuan, isi atau tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak berpengaruh atau menghasilkan suatu sistem pendidikan yang lebih baik. Bagaimana saudara Suci? Bisa diterima? Bertanya, apakah bisa mengulangi pertanyaan dari saya? Pertanyaan. Baiklah, pertanyaannya adalah coba Mula jelaskan contoh prinsip dari pengembangan kurikulum. Nah, jawabannya adalah guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat murid. Yang kedua, guru merancang pembelajaran yang tertarik untuk memperhidupkan. Guru merancang pembelajaran yang tertarik untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara guru dan murid. Selama murid serta antar murid dan materi belajar. Yang ketiga, pada awal tahun ajaran guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar murid dan pencapaian sebelumnya. Misalnya melalui dialog dengan murid, sesi diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Apakah saudara dia bisa menunjuk salah satu yang lain untuk mengulanginya? Adri, silakan saudara Adri mengulangi pertanyaan dari saudara dia. Ini guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, yaitu lingkungan dan budaya yang menarik minat murid. Guru merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, guru dan murid dan materi belajar. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar murid dan pencapaian sebelumnya, misalnya melalui dialog dengan murid, sesi diskusi, kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau anket, dan atau metode lainnya sesuai. Saya di sini akan mengulangi jawaban yang dimana mengapa dalam mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Dan hal ini agar pengembangan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Baik, bisa ditunjuk satu orang? Misara. Baik,
Saya akan mengulangi pertanyaan dari Ira Sarnia Siregar. Mengapa pengembangan kurikulum perlu memperhatikan prinsip kurikulum? Karena di mana dalam pengembangan kurikulum harus didasari pada landasan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar mengembangkan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan pembelajaran. Ini pertanyaannya bagaimana jika salah satu prinsip pengembangan kurikulum tidak dipenuhi? Jawabannya, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Ketika prinsip tersebut ini tidak terlaksanakan, maka kurikulum tidak memiliki acuan, isi struktur kurikulum bertolak belakang atau tidak searah dengan tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak berkembang dan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang lebih baik. Baik, bisa ditunjuk satu orang kunci. Baik, Krisya, silakan. Dilaksanakan maka kurikulum tidak memiliki acuan, tujuan kurikulum bertolak belakang atau tidak searah dengan tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak berkembang dan menghasilkan suatu sistem pendidikan. Kami membuka sesi kedua sebanyak 3 orang. Dari saudara Minta, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Filatriani Darusute, NPM saya 20 Baik, di sini saya ingin bertanya, apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum? Faktor penghambat ya? Iya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saudara Rosa, saya persilakan. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Di sini pertanyaan saya. Pada kelompok 2 sudah menggambarkan mengenai prinsip. Prinsip itu ada prinsip umum terbagi di salah satunya ada mengenai prinsip efektivitas. Pertanyaan saya, mengapa prinsip efektivitas harus dilakukan sebagai salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum? Terima kasih. Hanya satu prinsip saja ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, saudara Rahma, saya persilakan. Baik, saya tidak menanya ingin bertanya kepada kelompok 2. Di mana pertanyaannya yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dan bagaimana cara pemerintah dalam mengembangkannya. Jadi efisiensi. Efektivitas, efisiensi. Di sini kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok sekalian. Pertanyaan dari saudara Rahma akan dijawab oleh Tasya. Baiklah, di sini saya akan menjawab prinsip efisiensi dan bagaimana. Enggak udah. Baik, pertanyaan dari saudara Rosa akan dijawab oleh saudara Nadia Tasya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosalini Zahra. Pertanyaannya, mengapa prinsip efektivitas harus diterapkan sebagai salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum? Jadi, Rosa, prinsip efektivitas itu adalah mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum itu mencapai tujuan, misalnya ada kegiatan mubazir. Prinsip ini perlu diterapkan agar mengetahui sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Prinsip ini mengajar guru dan aspek belajar siswa. Apakah bisa diterima, Rosa? Baik, terima kasih. Saya masuk moderator. Baik, pertanyaan dari saudara Rahma akan saya jawab, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan prinsip efisiensi dan bagaimana cara pemerintah dalam mengembangkannya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui prinsip efisiensi terlebih dahulu, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mempergunakan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Nah, prinsip ini harus diperhatikan dalam
dan grup B. Pertanyaannya, apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum? Faktor yang menjadi penghambat kurikulum itu ada sarana yang kurang memadai. Nah, jadi hal ini jumlah siswa di kelas yang banyak sehingga tidak sebanding dengan sarana yang tersedia. Yang kedua itu ada kesiapan guru dalam mengajar. Guru yang monoton akan menimbulkan kejenuhan. Apakah bisa diterima saudara Mita? Baiklah, saya kembali. Nomor 2 sudah menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Apakah saudara yang bertanya bisa mengulangi jawaban dari kami? Dimulai dari saudara Rosa. Baik, di sini saya akan mengulangi pertanyaan dari saya dan saya akan jawab. Agar akan mengulanginya. Di mana pertanyaan saya, mengapa prinsip efektivitas itu harus diterapkan sebagai salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum? Karena prinsip efektivitas adalah suatu prinsip yang mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dan tanpa ada kegiatan mubazir. Maka dari itu prinsip ini perlu diterapkan agar mengetahui sejauh mana rencana program pembelajaran yang telah dicapai. Terima kasih. Baik, apa bisa ditunjuk satu orang? Baik, saya menunjuk Erna. Baik, saudara Erna, silakan. Baik, saya akan menjawab ulang. Efektivitas ini perlu diterapkan agar mengetahui sejauh mana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Jawaban dari kelompok 2, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dan bagaimana cara pemerintah dalam mengembangkannya. Jawabannya yaitu di mana prinsip efisiensi yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mempergunakan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Prinsip ini harus diperlihatkan dalam mengembangkan cara pemerintah mengembangkannya, yaitu dengan cara mencapai sebuah cita-cita bangsa dengan mengoptimalkan kecerdasan anak-anak bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Umi. Baiklah, saya akan mengulang pertanyaan dari Siti Rahma beserta jawabannya. Pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dan bagaimana cara pemerintahan dalam mengembangkannya. Jawabannya, prinsip efisiensi yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mempergunakan sumber daya pendidik yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Prinsip ini harus diterapkan dan cara pemerintah mengembangkannya ialah untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Ini untuk pertanyaan dari Mita, bisa diulang jawabannya? Baik, akan saya ulang pertanyaan saya dan jawaban dari kelompok 2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum? Faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, saran yang kurang memadai. Karena jumlah santri di kelas yang banyak sehingga tidak sebanding dengan sarana yang tersedia. 2. Kesiapan guru dalam mengajar. Guru yang monoton akan menimbulkan kejenuhan. Baik, kalau bisa ditunjuk satu orang. Bisa. Baiklah, saya akan mengulangi pertanyaan dan jawabannya. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum? Faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sarana yang kurang memadai disebabkan karena jumlah siswa di kelas yang banyak sehingga tidak sebanding dengan sarana yang tersedia. 2. Kesediaan